Assalamualaikum sahabat Permata, bertemu lagi dengan saya Vena di podcast Rumah Sakit Permata Jonggol. Kali ini kita akan membahas pelayanan senam hamil di Gedung Baru Rumah Sakit Permata Jonggol dengan Bu Bidan Evi Sopihah AMDKep. Assalamualaikum Bu Evi, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Mbak Vena, alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah. Bu, saya hari ini mau tanya-tanya nih tentang senam hamil yang ada di Gedung Baru. Oke, pertama-tama saya mau nanya Bu, senam hamil itu apa sih Bu? Baik, terima kasih Mbak Vena. Untuk senam hamil ini yaitu suatu rangkaian kegiatan senam untuk ibu hamil ya. Untuk ibu hamil yang bertujuannya untuk mengurangi keluhan-keluhan selama kehamilan dan bisa juga mempersiapkan untuk nanti persalinannya. Wah. Seperti itu. Oke, baik Bu. Kapan senam hamil itu dilakukan atau usia kandungan berapa minggu Bu? Untuk usia kehamilan bisa dimulai usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Kenapa? Tujuannya yaitu supaya kehamilan itu sudah kuat. Ya, atau bisa juga beberapa metode tertentu itu di usia 28 minggu mulainya atau 7 gitu ya. bulan. Ada beberapa metode ya Bu ya? Ya, betul. Oke, terus nih saya tahu pasti manfaat untuk senam hamil ini banyak banget ya Bu. Boleh saya tahu Bu? Untuk manfaatnya banyak sekali ya untuk senam hamil ini ya. Untuk manfaatnya yang pertama membantu tubuh itu mempersiapkan dalam persalinan ya. Wow. Lalu yang kedua bisa meredakan nyeri punggung dan keluhan-keluhan selama kehamilan ya. Lalu bisa juga dia meningkatkan kebugaran. Nah, ibu hamil kan pasti ada perubahan dalam bentuk tubuhnya ya, pada saat sebelum hamil dan pada saat hamil. Jadi butuh kebugaran juga. Nah, berikutnya melatih dan melancarkan pernafasan. Karena pada senam hamil ini kita mengajarkan untuk teknik pernafasannya seperti apa. Oh, ada teknik pernafasan juga. Betul, ya Bu? Ya. Lalu mengencangkan otot-otot, terutama otot-otot bagian panggul, bagian paha. Itu tujuannya untuk mempersiapkan kita dalam proses persalinan. Berikutnya membuat tidurnya lebih nyenyak. Betul, pasti akan lebih rileks setelah nanti senam hamil. Masya Allah. Dan membantu mengurangi stres. Masya Allah, banyak banget manfaatnya ya Bunda-Bunda. Kemudian Ibu, apakah senam hamil ini boleh untuk semua bumil atau ada kondisi tertentu di mana bumil tidak boleh ikut senam hamil? Baik, terima kasih Mbak Vena. Nah, memang beberapa untuk ibu hamil ini ada yang tidak dianjurkan untuk ikut senam hamil. Dengan kondisi seperti apa sih? Nah, yang pertama dengan perdarahan di misi atau di kemaluan ya. Kalau ibunya ada perdarahan pada saat kehamilan itu tidak dianjurkan untuk mengikuti senam hamil karena takutnya nanti perdarahannya bertambah banyak. Ya. Berikutnya gangguan pada plasenta. Nah, plasenta ini tergantung posisi atau letaknya. Kalau plasentanya dia di bawah, lalu mengganggu pada saat senam hamil nanti takutnya terganggu, menyebabkan keluar darah. Nah, itu tidak dianjurkan. Ya. Lalu berikutnya dengan riwayat persalinan prematur. Nah, itu juga karena kan dikhawatirkan ibunya bisa terulang kembali dengan kelahiran prematur itu, lalu bisa kontraksi dan akhirnya takutnya nanti lahir prematur kembali. Berikutnya riwayat keguguran yang berulang itu juga ya tidak dianjurkan. Kehamilan kembar juga, kehamilan tunggal juga tidak boleh. Ya, berikutnya dengan anemia atau HB-nya rendah dan dengan preeklamsi. Nah, preeklamsi ini kan tensinya tinggi ya Mbak Vena. Tensinya tinggi, lalu ibunya ada bengkak-bengkak di bagian muka, di bagian kaki, itu juga tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan ya Bu ya. Baik. Terus kemudian hal-hal apa saja yang harus diperhatikan ketika senam hamil? Baik. Hal-hal yang harus diperhatikan pada saat senam hamil ya, menggunakan pakaian yang longgar atau yang nyaman dipakai oleh ibu. Yang nyaman. Betul, yang nyaman karena kan kita banyak gerakannya ya, jadi ibunya memakai pakaian yang menurut ibunya nyaman. Lalu berikutnya lakukan pemanasan sebelum senam dan pendinginan sesudah senam hamil. Oh gitu. Iya. Pemanasan dan pendinginan. Betul. Hindari terburu-buru melakukan gerakan karena takutnya nanti ibunya merasa tidak nyaman.
ya dengan gerakan-gerakannya. Lalu ambil waktu istirahat jika pasiennya merasa kelelahan. Jika pasien sudah merasa lelah, langsung dianjurkan untuk istirahat saja. Berikutnya, cegah dehidrasi dengan mengkonsumsi cukup air putih selama dan setelah melakukan senam hamil. Ya, jadi ibunya bisa minum air putih di sela-sela senam. Juga dianjurkan minum banyak air putih sesudah senam. Jadi santai ya Bu Evi senamnya. Santai sekali. Baik, selanjutnya pada kondisi apa seorang bumil itu harus berhenti senam hamil? Baik, untuk pada saat senam hamil berhenti dengan kondisi seperti yang pertama, ibunya merasa sakit dadanya. Nah, itu langsung dihentikan saja. Ibunya langsung dianjurkan untuk istirahat. Yang kedua, ibunya merasa nyeri perut atau perutnya merasa kontraksi terus-menerus. Nah, itu juga tidak dianjurkan untuk dilanjutkan untuk senam hamilnya. Berikutnya sakit kepala, pusing, mual, dan pandangan kabur. Nah, ibunya juga langsung istirahat saja. Gerakan janin merasa berkurang. Nah, tiba-tiba pada saat senam hamil, ibunya merasa gerakan janinnya berkurang, langsung istirahat. Lalu tiba-tiba keluar darah dari vaginanya. Nah, itu juga langsung istirahat karena ditakutkan nanti akan bertambah banyak untuk perdarahannya. Berikutnya detak jantungnya tidak teratur dan cepat sekali. Ibunya merasa berdebar, lalu detak jantungnya tidak teratur. Nah, itu langsung berhenti saja. Langsung berhenti. Pembengkakan di pergelangan kaki, tangan, dan wajah. Nah, ini khas sekali ya untuk pasien-pasien preeklamsi dengan tanda-tanda seperti ini juga langsung ibunya istirahat saja. Lalu sesak nafas. Nah, jika sesak nafas, ibu juga langsung beristirahat. Berikutnya pembengkakan di pergelangan kaki, tangan, dan wajah. Ya, ini juga tadi seperti tadi itu lebih ke pasien-pasien dengan preeklamsi. Ini khas sekali ya untuk kondisinya. Lalu tiba-tiba ibunya sesak nafas juga itu sebaiknya tidak. Langsung dihentikan saja. Langsung dihentikan. Baik, Masya Allah. Mungkin Bu Evi ada tambahan atau pesan-pesan untuk bunda-bunda di rumah? Baik, terima kasih bunda-bunda. Semoga podcast ini bermanfaat. Dan semoga bunda-bunda juga lebih tahu manfaat dari senam hamil ini seperti apa dan bisa bergabung bersama kami di pelayanan senam hamil di Rumah Sakit Permata Jonggol. Masya Allah, Bu Evi, terima kasih banyak bincang-bincangnya pada kesempatan kali ini. Bunda-bunda, izin memberitahukan lagi, kita sudah ada program senam hamil di gedung baru. Buat bunda-bunda yang ingin bergabung, silakan kami tunggu. Dan instrukturnya juga Masya Allah yang ahli di bidangnya, Bu Bidanya langsung ya, jadi bunda-bunda nggak perlu khawatir ya. Masya Allah manfaat banget. Baik Bu Evi, terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum.